Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Didi Kurniawan, masih di pembahasan video materi untuk mata kuliah akuntansi biaya. Kali ini kita masih membahas tentang cost concept and cost accumulation. Dan sekarang kita berada di video materi part yang kedua. Part pertama kita sudah membahas mengenai konsepsi atas cost dan expense. Kita sudah bahas mengenai definisi cost, karakteristik cost, kemudian sampai dia berubah menjadi expense, termasuk juga kita sudah memperbandingkan atau mengkomparasikan antara cost dengan expenses. Nah, kemudian perjalanannya terkait dengan cost concept and cost accumulation ini, kita akan masuk sekarang ke part yang kedua. Apa yang dibahas di part yang kedua? Part yang kedua kita akan mencoba membahas mengenai cost object dan cost traceability. Jadi ada dua bahasan yang kita bahas di video materi part yang kedua. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai cost object. Cost object itu kalau diterjemahkan secara bahasa ke dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah objek biaya. Oke, objek biaya. Nah, kalau kita mau sedikit lebih detail lagi ya, Pak, apa sih yang dimaksud dengan objek kan gitu? Kalau di dalam kalimat, satu kalimat itu kan ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Namun yang menjadi syarat bahwa satu kumpulan kata itu disebut sebagai kalimat kan cukup dua aja. Harus ada subjek dan predikat. Nggak melulu harus ada objek dan keterangan. Oke, nah kemudian Pak, objek itu apa sebenarnya kan gitu. Dalam konteks ini, objek adalah sesuatu hal yang dibicarakan atau yang diteliti, atau objek yang atau sesuatu yang menjadi objek hal yang diteliti. Oke ya, itu objek. Kan kalau objek itu kan kata-katanya adalah kan gitu kalau secara kebahasaan. Oke ya. Jadi nah, ini intinya adalah objek di sini adalah sesuatu yang hal yang sedang kita bicarakan atau sedang kita teliti. Oke. Nah, sebelum kita bahas terkait dengan cost object, kita perlu refresh lagi nih. Kaitan atau hubungan antara cost dan produk. Cost dan produk. Biaya dan produk. Di video materi sebelumnya kita sudah pahami bahwa akuntansi biaya itu majority deal with perusahaan manufaktur. Saya ulang bahwa akuntansi biaya itu secara garis besar dan porsi terbesarnya itu terkait dan berhubungan dengan perusahaan manufaktur. Dan perusahaan manufaktur, proses bisnisnya apa? Kita sudah bahas bahwa perusahaan manufaktur, proses bisnisnya adalah dia akan membeli barang, kemudian barang tersebut dia olah sedemikian rupa sehingga diproses untuk menjadi satu produk jadi yang siap kemudian dijual kepada konsumen atau pelanggan. Atau dengan kata lain, di dalam perusahaan manufaktur itu ada aktivitas atau kegiatan untuk menambahkan nilai. Menambahkan nilai. Nilai apa? Nilai atas produk yang dijual. Jadi kalau kita pahami, kita ngerti ya berarti ya, produk yang dibeli oleh perusahaan manufaktur nilainya pasti lebih rendah daripada produk yang dijual oleh si perusahaan manufaktur tersebut. Kenapa? Karena barangnya sudah diolah, yaitu ditambahi dengan value-value tertentu. Di video materi pembahasan sebelumnya, sempat saya contohkan adalah misalkan perusahaan manufaktur menghasilkan meja kayu kemudian dijual kepada konsumen. Pasti perusahaan manufaktur ini yang dia beli bukan meja, melainkan lempengan kayu atau balok-balok kayu. Balok-balok kayu kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menjadi meja kayu. Nah, antara balok kayu dengan meja kayu, jelas secara fungsi, secara functionality-nya jelas lebih besar atau lebih tinggi fungsinya si meja kayu ketimbang balok kayu. Oke ya. Nah, berarti ada penambahan nilai, ada pertambahan nilai dari sekedar balok kayu menjadi meja kayu. Fungsinya bertambah, nilainya bertambah. Nah, pertanyaannya, nilai yang bertambah tadi atau pertambahan nilai tadi itu diakomodasikan, atau kalau bahasa Indonesia yang salah ya kata-katanya, diakomodirnya ya. Diakomodirnya itu di mana? Pertambahan nilai atau
penambahan fungsi dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur itu diakomodir di mana itu penambahan nilai itu ya, diakomodasikan di mana itu. Jadi nilai suatu produk itu kan mengacu atau diacukan pada harga jual atas produk tersebut. Misal saya punya handphonenya murah, harganya 2 juta. Berarti nilai handphone saya itu adalah 2 juta. Pas ketika beli ya, cost-nya adalah 2 juta. Oke. Kemudian ada si X. Si X itu beli sepeda lipat, harganya 8 juta. Jadi cost of sepeda lipat itu 8 juta. Artinya nilai dari sepeda lipat itu adalah 8 juta. Sehingga kita tahu nilai suatu produk itu diacukan atau direferkan pada harga jual atas produk tersebut. Lupa kok harga jual, tadi kan harga beli. Ya iya, kalau harga jual kan berarti dari sisi si produsen atau perusahaan manufaktur. Kalau tadi contoh saya adalah dari sisi pembeli, kan gitu. Ya, jadi intinya adalah nilai suatu produk itu diacukan kepada harga jual atas produk tersebut. Balik lagi ke contoh yang pertama tadi. Pak, berarti kalau perusahaan manufaktur itu menghasilkan dan menjual meja kayu, berarti nilai dari meja kayu itu tercermin di dalam harga jual dari meja kayu tersebut dong, Pak? Jawabannya adalah yes, exactly. Ya, yes, exactly. Jadi nilai meja kayu itu terrepresentasikan dalam harga jual dari meja kayu tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah oke, itu kalimat yang pertama ini sudah jelas, Pak. Kemudian yang kedua, pertanyaannya begini. Pak, oke, ada meja kayu harganya misalkan 1 juta. Meja kayu harganya 1 juta. Nah, nilai sebesar 1 juta itu asalnya dari mana sih, Pak? Nah, ini pertanyaan cerdas. Ya, oke. Tadi ada HP 2 juta, ada sepeda lipat 8 juta, meja kayu 1 juta. Nah, pertanyaannya, 1 juta, 8 juta, 2 juta, itu asalnya dari mana? Kok bisa ketemu 1, 8, 2 juta? Dari mana itu asalnya? Kan gitu. Itu pertanyaan kritis. Nah, pertanyaan itu dijawab dengan jalan kita mempelajari cost accounting. Yang mana khususnya kita belajar di cost concept and cost accumulation. Oke. Nah, pertanyaan tadi ya, balik lagi ke pertanyaan tadi. Pak, itu harga jual yang 1 juta si meja kayu, itu dari mana asalnya kok bisa ketemu 1 juta gitu loh. Nah, pertanyaan itu dijawab dengan kalimat yang ini, premis saya yang kedua. Harga jual atau selling price atau market value pasti memperhitungkan dan sudah mencakup atau cover cost of the product. Nah, sekarang di sini kata-kata cost muncul lagi. Ya, kata-kata cost muncul lagi. Kan di part yang pertama kita bahas cost. Jadi saya ulang ya kalimat ini. Harga jual atau selling price atau market value atas produk, kalau meja kayu ya berarti harga jual dari meja kayu itu pasti telah memperhitungkan dan harus mencakup atau mengcover cost of the product. Oke, di sini ada kata-kata cost. Berarti bisa kita simpulkan bahwa harga jual meja kayu yang 1 juta itu tadi, salah satu komponen pembentuknya pasti adalah cost atau biaya. Nah, paham ya? Cost atau biaya. Cost atau biaya di sini apa, Pak? Cost yang mana, Pak? Oke. Ketika perusahaan manufaktur itu menjual meja kayu, maka pasti dia itu pertama-tama dia beli dong. Ya, dia beli lempengan kayu atau balok-balok kayu. Itu ada cost-nya nggak? Ada. Cash-nya diubah menjadi lempengan kayu. Ya, cash-nya diubah menjadi lempengan kayu. Inventory berupa lempengan kayu. Cash diubah menjadi inventory berupa lempengan kayu. Dan ini adalah cost. Kan gitu. Ya, ini cost. Kemudian lempengan kayu kalau cuma didiemin aja nggak bakalan bisa berubah menjadi
menjadi meja kayu, nggak bisa. Pasti ada orang yang ngerubahnya, orangnya bekerja menjadi tukang kayu di situ. Dibayar atau enggak? Dibayar atau gratisan? Ya jelas dibayar. Berarti nanti ada biaya untuk upah tukang kayu. Kemudian nanti mejanya dicat atau enggak? Oh dicat. Dipaku atau enggak? Oh dipaku. Butuh dipotong-potong pakai gergaji enggak? Oh butuh. Oke, berarti itu ada biaya juga. Paku, dempul, kemudian cat, itu juga biaya. Nah, kumpulan dari biaya itu mulai dari balok kayu, cost of balok kayu, cost of lumber gitu ya, cost of lumber, kemudian ditambahi dengan upah tukang, paku, cat, segala macam itu tadi, jadilah kemudian berwujud meja kayu yang dia punya cost. Mulai dari lumber sampai wujud meja kayu. Oke. Berarti itu harus dikalkulasi dong Pak. Yes, exactly. Itu harus dikalkulasi. Berarti itu masuk dong Pak. Total cost-nya itu masuk di dalam komponen nilai atas produk yang berupa meja kayu tersebut dong Pak. Yes, exactly. Nah sekarang pertanyaannya Pak, kalau misalkan total cost-nya itu, apakah total cost-nya itu yang tadi Pak, yang meja kayu itu, apakah total cost-nya itu 1 juta? Jawabannya adalah tidak. Pasti lebih kecil dari 1 juta. Kan 1 juta tadi harga jualnya, ya, harga jualnya. Yang 1 juta itu pasti di dalamnya salesnya itu pasti sudah terkandung profit atau laba. Taruhlah misalkan cost-nya atau total biaya untuk menjadikan wujud meja kayu tadi adalah 750.000. Nah itu cost-nya 750.000. Nah yang 250.000 itu adalah porsi margin laba dari si perusahaan. Sehingga harga jualnya 1 juta. Nah kemudian ya jadi nilai meja kayu yang dijual oleh si perusahaan itu adalah 1 juta. Sudah mengcover cost. Oke, jadi dari penjelasan ini kita paham dan kita bisa tarik simpulan ya bahwa nilai suatu produk itu ada direpresentasikan di harga jual atas produk tersebut. Nah, harga jual produk tersebut pasti sudah mengcover dan memperhitungkan cost-nya. Paham ya? Oke. Jadi kalau cost-nya itu rendah, harga jualnya juga lebih rendah. Kalau cost-nya itu tinggi atau besar, harga jualnya tentunya juga lebih mahal. Gitu. Cost itu akan menjadi ukuran atas nilai suatu produk. Jadi besar kecilnya atau mahal murahnya harga jual suatu produk itu pasti terkait dan dipengaruhi oleh cost-nya. Seperti saya katakan tadi, semakin besar biayanya harga jualnya semakin tinggi. Semakin kecil cost-nya harga jualnya bisa semakin lebih rendah. Oke? Nah, sehingga cost itu turut menjadi ukuran nilai suatu produk. Loh, ukuran nilai yang lainnya yang mana Pak? Ya besar kecilnya margin laba atau profit. Ya, misalkan ada 2 produk, cost-nya sama-sama 500.000. Tapi perusahaan A menghendaki margin labanya 30%, perusahaan B cuma 10%. Nah, nanti harga jualnya beda. Jadi nilai produk walaupun produknya sama oleh si perusahaan A, nilainya itu dinilai lebih tinggi. Wong dia 30% margin labanya, sementara yang perusahaan B itu cuma 10%, ya nilai produk di perusahaan B itu lebih rendah, ya, lebih rendah. Tetapi Pak, kan cost-nya sama. Iya, cost-nya sama gitu loh. Tapi kan persepsi nilai produk antara perusahaan A dan perusahaan B beda. Oke. Nah, jadi cost itu menjadi ukuran nilai suatu produk. Nah, sehingga dari penjelasan tadi ya, mulai dari si perusahaan ngejual meja kayu tadi itu, mulai dari berupa lumber atau balok kayu sampai wujud meja kayu tadi, maka dapat kita simpulkan nilai suatu produk itu terdiri dari akumulasi biaya atau cost accumulation dan margin laba atau profit margin. Oke, dapat dipahami ini ya. Jadi meja kayu tadi itu yang kita sebut sebagai nilai atas meja kayu, harga jualnya tadi itu terdiri dari akumulasi biaya ya, mulai dari lumber, kemudian upah tukang, paku, cat dan seterusnya itu tadi.
Akumulasinya berapa? Cost accumulation plus porsi profit atau margin laba. Itulah nilai suatu produk. Nah, fokus kita tidak ke bagaimana setting profit atau margin laba. Enggak. Fokus kita masih berada di tentang akumulasi biaya atau cost accumulation. Pembahasan mengenai how to set price itu nanti ada di pembahasan berikutnya di cost counting 2. Itu nanti levelnya sudah yang bagian akhir, ya, how to set price. Nah, pembahasan kita di awal-awal ini kita akan fokus ke cost-nya, biayanya, cost accumulation. Oke, itu kaitan antara cost dan produk, biaya dan produk. Nah, sekarang kita masuk ke menu utama, yaitu tentang objek biaya. Objek biaya atau cost object tadi. Nah, cost object itu menjawab pertanyaan tentang biaya atas apa? Cost of what? Kan objek itu kan semacam tadi ada, kalau dilekati dengan imbuhan ada di, ter gitu ya. Atau tadi objek itu adalah sesuatu yang sedang dibahas atau sedang diteliti atau sedang dibicarakan. Nah, kalau kita berbicara cost object berarti hal apakah yang sedang dibicarakan terkait dengan cost. Atau bahasa Inggrisnya adalah cost of what. Jadi cost of what itu merefer atau mengacu kepada cost object. Biaya atas apa? Nah, biaya atas apa itu mengacu atau merefer kepada objek biaya. Ya. Jadi kalau tadi misalkan contohnya tadi adalah meja kayu, harga jualnya 1 juta. Nah, kemudian ada ditanya, itu 1 juta ya? Nah, 1 juta. 1 juta itu 1 juta untuk apa? 1 juta atas apa? Ya, 1 juta atas apa? Nah, 1 juta atas apa itu harus dicari objeknya apa. Nah, objeknya adalah meja kayu. Kan gitu. Sehingga cost object dari contoh saya yang tadi perusahaan manufaktur ngejual meja kayu tadi itu objek biayanya adalah meja kayu. Kan meja kayu tadi kan punya cost. Taruhlah kalau yang 1 juta harga jual, oke, cost-nya adalah 750.000 misal. 750.000 itu cost atas apa? Dijawab, 750.000 itu adalah cost atau total biaya atas meja kayu. Sehingga meja kayu itulah yang disebut sebagai objek biaya. Oke ya. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan pengertiannya adalah bahwa cost object itu mengacu pada sesuatu hal. Nah, sesuatu hal itulah yang disebut sebagai objek tadi. Mengacu pada sesuatu hal di mana berbagai biaya itu akan dikumpulkan atau pooled. Saya ulang. Cost object itu mengacu pada sesuatu hal, yang pasti sesuatu hal ini merupakan objek, di mana berbagai macam biaya itu akan dikumpulkan, kemudian diakumulasikan atau accumulated, terus diukur, measured, dan terakhir dibebankan atau assign. Ini ada berapa berarti? Ada 4 ya, ada 4 terminologi atau istilah di sini. Yang pertama adalah biaya akan dikumpulkan, dipooled. Kan tadi contoh saya tadi yang perusahaan manufaktur menghasilkan meja kayu. Ada berbagai macam biaya, ada biaya balok kayu, biaya tukang, biaya cat, biaya dempul, biaya listrik. Nah, itu semuanya dikumpulkan, dikelompokkan jadi satu. Tentu saja yang dikumpulkan di sini adalah hanya biaya-biaya yang relevan dan terkait dengan bagaimana perusahaan itu membuat dan menghasilkan meja kayu. Kalau misalkan ada perusahaan yang menghasilkan meja kayu, kemudian kok ada biaya-biaya apa? Biaya pasir gitu. Ya itu nggak masuk akal, itu nggak relevan, nggak terkait kan gitu. Nggak mungkin itu dikelompokkan, dimasukkan di dalam komponen biaya dari meja kayu. Ini nggak bisa. Gitu ya. Jadi dikumpulkan yang pertama. Kemudian diakumulasikan. Diakumulasikan itu apa, Pak? Dijumlahkan, ditotal gitu loh. Digabungkan jadi satu, kemudian ditotal. Nilainya berapa? Itu diakumulasikan. Kemudian yang ketiga, diukur atau measured. Nah, setelah dikumpulkan, kemudian ditotal. Nah,
istilah total nilai itu kan pasti ada angkanya. Berarti angkanya itu menjawab pertanyaan ukuran, diukur, measurement. Nah, tentu saja kalau dalam konteks ini cost-nya diukurnya tentu saja dengan menggunakan satuan mata uang. Yang tadi total cost untuk meja kayu tadi 750.000. Nah, itu diukurnya adalah dengan menggunakan satuan mata uang, misalkan 750.000 rupiah. Itu measured. Dan yang kemudian terakhir dibebankan atau assign, yang keempat. Dibebankan atau diassign kemana? Tentu saja dibebankan atau diassign ke objek biayanya. Akan diassign atau dibebankan ke final product. Final produknya yang mana? Tentu saja final product yang siap untuk dijual kepada konsumen, yaitu berupa meja kayu. Oke, jadi kita ringkas ya. Cost objek yang berupa meja kayu itu tadi, itu nanti akan dijadikan pool. Ya, pool atas semua macam biaya. Masukkan ke situ. Kemudian digabungkan di total, akumulasi. Terus diukur berapa total nilainya. Dan terakhir itu nanti dilekatkan atau dibebankan kepada final product. Paham ya? Jadi ada pool, accumulated, measured, and assigned. Dan bicaranya satu, cost object. Biaya atas apa? Cost of what? Yaitu atas meja kayu. Paham itu ya? Oke, itulah. Jadi Pak, kalau produknya itu kursi kayu bagaimana Pak? Ya cost objeknya berarti kursi kayu. Pak, kalau produknya itu berupa unit sepeda motor Pak, berarti cost objeknya apa Pak? Ya seluruh biaya yang dikumpulkan, diakumulasikan, kemudian diukur, terus dibebankan kepada sepeda lipat itu kan gitu, atau motor itu tadi kan gitu. Ya, oke. Jadi dapat kita simpulkan nih. Sesuatu yang dapat menjadi objek biaya, ya, sesuatu yang dapat menjadi objek biaya, kalau tadi kita contohkan ada meja kayu gitu ya, itu sebenarnya macam-macam. Tapi dapat kita kelompokkan jadi dua, ya, jadi dua aja lah supaya simple. Walaupun ada juga yang lainnya. Ada dua. Sesuatu hal yang dapat menjadi objek biaya dapat kita kelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama unit atau volume dan yang kedua aktivitas. Unit atau volume itu contohnya yang gimana? Yang tadi kayak meja kayu, kursi kayu, baju batik, kaos kan gitu. Itu adalah objek biaya kelompok unit atau volume. Ya, objek biaya kelompok unit atau volume. Jadi intinya ini adalah berbicara tentang produknya. Tangible produk yang dijual kepada konsumen atau pelanggan. Nah, ini adalah objek biaya. Terus ada juga objek biaya itu yang dia itu merupakan aktivitas. Ya, yang merupakan aktivitas. Contohnya adalah aktivitas untuk mendesain, aktivitas untuk menggergaji, memotong, aktivitas untuk menjahit, aktivitas untuk packaging. Nah, itu adalah merupakan objek biaya juga. Kan misalkan ambil contoh aktivitas menjahit. Aktivitas menjahit itu biayanya ada dong, Pak. Ada dong, Pak. Ada. At least di situ ada biaya upah untuk tukang jahitnya, kan gitu. Nah, cost objeknya itu bukan bajunya. Cost objeknya adalah aktivitas untuk menjahit gitu. Ya. Oke, jadi ini beberapa objek biaya. Ya, beberapa objek biaya bisa berupa unit atau volume, bisa juga berupa aktivitas. Namun dapat kita simpulkan pada intinya, pada akhirnya yang menjadi cost objek atau objek biaya itu adalah produk yang dijual oleh perusahaan. The final product sold by the company adalah merupakan cost object, objek biaya. Ya. Nah, produk yang dijual oleh perusahaan kepada pelanggannya atau konsumennya itu, ingat tadi dia sudah di dalamnya tercakup cost yang tadi kita bahas di sini, ya, sudah di dalamnya tercakup cost dan margin laba. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke, itulah pembahasan kita mengenai cost object atau objek biaya. Nah, sekarang kita lanjut berikutnya ke pembahasan mengenai cost traceability.
cost traceability. Penelusuran biaya, ya, penelusuran biaya. Jadi cost traceability itu berbicara tentang penelusuran berbagai macam komponen biaya kepada cost object. Yang tadi bisa kita simpelkan cost objeknya adalah produk akhir. Ya. Jadi cost traceability itu membicarakan tentang bagaimanakah satu biaya-biaya itu jika kemudian ditelusuri atau ditrasir atau ditracing ke cost objeknya. Apakah gampang ataukah susah? Apakah perlu biaya yang besar ataukah cukup simpel aja, nggak perlu pakai biaya yang gede? Nah, itu yang dibicarakan di topik tentang cost traceability. Oke. Berdasarkan tingkat kemudahan dalam penelusuran biaya, artinya based on cost traceability-nya, biaya atau cost itu tadi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu direct cost dan indirect cost. Saya ulang, based on its cost traceability, suatu biaya itu dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu direct cost dan indirect cost. Apa itu direct cost? Direct cost simpelnya adalah biaya yang dapat dengan mudah ditelusuri ke produk akhir secara ekonomis. Saya ulang, direct cost adalah biaya yang dapat dengan mudah ditelusuri ke produk akhir secara ekonomis. Kata-kata secara ekonomis di sini maksudnya adalah economically feasible to trace. Artinya tidak membutuhkan biaya penelusuran atau effort penelusuran yang mahal. Jadi murah aja, gampang aja gitu loh. Itu direct cost. Berkebalikan dengan direct cost ada indirect cost. Indirect cost adalah biaya yang tidak dapat dengan mudah. Nih, lihat di sini, tidak dapat dengan mudah ditelusuri ke final product secara ekonomis. Atau dengan kata lain namanya adalah not economically feasible to trace. Not economically feasible to trace. Itu indirect cost. Artinya komponen biaya-biaya tersebut, kalau kita mau cari, kalau kemudian mau kita hitung, mau kita ukur biaya tersebut di dalam final product, itu sulit. Sulit itu bukan berarti tidak bisa ya, bisa saja, namun akan membutuhkan effort yang luar biasa mahal gitu loh. Ya, itu indirect cost. Oke, sekarang untuk lebih memahaminya, coba sekarang kita lihat ilustrasinya aja supaya kita lebih mudah memahaminya. Kita lihat ilustrasinya. Misal, ada perusahaan namanya adalah PT ABC. PT ABC ini menghasilkan meja kayu. Ya, yang seperti yang tadi sudah kita bahas ya, tadi meja kayunya dijual oleh PT ABC, katakanlah harga jualnya 1 juta. Kemudian cost-nya, ya, total biayanya untuk menghasilkan atau membuat meja kayu itu 750.000. Nah, PT ABC menghasilkan meja kayu yang cost-nya 750.000 tadi sebagai produk yang dijual kepada konsumen seharga 1 juta tadi. Nah, kita tahu bahwa untuk memproduksi meja kayu dibutuhkan aneka ragam komponen. Ya, saya ulang, untuk menghasilkan meja kayu dibutuhkan beraneka ragam atau beraneka macam komponen. Ya, enggak hanya cuma satu. Mentang-mentang namanya meja kayu berarti bahannya apa? Kayu, Pak. Ya enggak, pasti ada dong bahan atau material lain selain kayu, kan gitu. Jadi dibutuhkan bahan macam-macam. Apa itu bahannya? Antara lain balok kayu, kemudian cat, dempul, pelitur, paku, gergaji, mesin bubut, kalau perlu mesin bubut, listrik, air, tukang kayu, paten rangka, dan mandor. Oke, ini saya beri beberapa contoh aja ya, yaitu untuk menghasilkan meja kayu, saya ulang, dibutuhkan bahan-bahan. Ada balok kayu, cat, dempul, pelitur, paku, gergaji, mesin bubut, listrik, air, tukang kayu, paten, rangka, dan mandor. Oke, kita fokus ke berbagai macam biaya ini. Mulai dari balok kayu sampai dengan biaya untuk mandor tukang. Oke, sekarang kita analisis.
Cost objeknya apa? Tentu saja ini menjawab pertanyaan cost of what? Yang 750.000 tadi itu loh. 750.000 itu apa? Biaya apa gitu loh. Cost of what? Cost of what-nya itu dijawab, oh, cost atas meja kayu. Sehingga cost objeknya adalah meja kayu. Paham ya? Cost objeknya meja kayu di contoh kita ini. Cost-nya apa saja? Kemudian ditanya pertanyaan berikutnya, cost-nya apa saja? Ya semua bahan yang diperlukan untuk menghasilkan meja kayu sampai meja kayu itu wujud siap dijual kepada pelanggan atau konsumen. Itu nanti adalah yang merupakan cost-nya. Jadi semua bahan, ya apa aja itu? Ya ini dirinci satu-satu mulai dari balok kayu sampai ke biaya untuk mandor. Oke ya. Oke, nah sekarang fokus kita kan di cost traceability. Oke, kalau begitu pertanyaannya bagaimana traceability-nya? Gampang atau susah? Murah atau mahal? Biayanya untuk ngetrace, untuk mentrasirnya ke cost objek gitu loh. Ya, oke. Kalau gitu kita ulas ya. Kita ulas satu persatu. Kita lihat bagaimana traceability-nya. Oke. Dalam rangka untuk menghasilkan meja kayu, yang pertama dibutuhkan adalah balok kayu. Nah, kemudian ditanya, kemudahan tracing sulit atau gampang? Jawabannya adalah, oh mudah. Balok kayu mudah untuk di tracing. Loh Pak, kok bisa mudah? Ya gampang. Coba kita bayangkan, kita lihat ada meja kayu. Kelihatan nggak di situ material berupa balok kayunya? Nampak atau tidak? Oh ya nampak Pak. Gampang Pak. Oh ya sudah. Kelihatan langsung gampang toh. Kita nggak perlu mencari dengan detail mana sih Pak balok kayunya di meja kayu, nggak perlu. Kita lihat dari jauh pun juga kita bisa ngelihat, oh ya itu ya yang itu balok kayunya. Oke ya. Jadi kemudahan untuk tracingnya jelas mudah, gampang. Oke, sehingga kalau tracingnya itu mudah atau gampang, sehingga disebut sebagai direct cost. Ya, disebut sebagai direct cost. Loh Pak, balok kayu kok cost Pak? Lah iyalah, lumber atau balok-balok kayu dalam rangka untuk menghasilkan meja kayu itu kan cost, kan gitu. Ya, cost of lumber. Lumber itu ketika perusahaan PT ABC ini membeli balok kayu dari supplier, emangnya nggak bayar? Ya bayarlah pakai duit kan gitu. Maka ada cost of lumber. Maka kemudian lumbernya itu ketika diolah atau diproses, yaitu cost-nya itu terbawa gitu loh. Ya, nah sehingga ada istilah cost of lumber, yaitu balok kayu, ya biaya balok kayu. Nah karena dia di tracingnya itu mudah, maka kita sebut sebagai direct cost, sehingga balok kayu ini merupakan direct cost dalam proses pembuatan meja kayu. Nah, pertanyaan berikutnya, how to trace? Ngetrace-nya bagaimana? Mentrasirnya bagaimana, Pak? Jawabannya ya gampang, physically. Secara fisik gampang dilihat, gitu loh ya. Physically itu gampang banget dilihat. Ya, physically, mudah. Oke, itu balok kayu. Kemudian cat. Kita tanya, kemudahan tracing gampang apa mudah? Gampang atau susah? Oh gampang Pak, tinggal dilihat, oh itu catnya biru, oh itu catnya hitam, itu catnya merah. Mudah kan? Mudah, sehingga cat ini juga merupakan direct cost. How to trace? Bagaimana ngetrace-nya? Secara fisik dong, physically, kelihatan kok. Ngerti ya? Oke. Kemudian tukang kayu. Kemudahan tracing-nya bagaimana? Tukang kayu itu gampang. Pak, saya nggak ngerti, tukang kayu kok bisa di-trace, Pak? Tukang kayu yang dimaksud dengan cost item berupa tukang kayu di sini maksudnya adalah upah tukangnya, bukan tukang kayu orangnya, bukan ya. Maksud tukang kayu di sini adalah cost itemnya. Tukang kayu di sini adalah upah tukangnya. Ya, upah tukangnya. Nah, upah tukangnya kemudian kok gampang Pak di tracing, Pak? Bukannya itu susah, Pak? Bagaimana cara menentukan tracing atas upah tukang, Pak? Gampang. Caranya gimana Pak? Loh, upah tukang misalkan nih ada perjanjian. Nanti Pak Tukang kalau Anda menghasilkan satu meja kayu diopah 500.000 gitu. Misal ya, 500.000. Nah, kemudian kan ada catatannya. Oh, bulan ini Pak Agus menghasilkan membuat 10 unit meja kayu. Berarti opahnya Pak Agus ya tinggal 10 kali 500.000 sama dengan 5 juta. Selesai. Gampang. Ya, gampang. Ngetrace-nya gampang.
Ya, mudah. Tapi kan secara fisik nggak kelihatan, Pak. Nggak apa-apa. Coba ya, kita lanjutkan nanti. Jenis biayanya apa nih tukang kayu? Direct cost. Kenapa? Karena mudah untuk di tracing. Ada catatannya. How to trace? Ngetrace-nya bagaimana, Pak? Ngetrace-nya tentu saja kalau upah tukang atau tukang kayu ini bukan secara fisik, melainkan secara empirik atau empirically. Gimana maksudnya, Pak? Ya pakai logika gampang aja lah. Ya, pakai logika aja. Bisa nggak kalau kemudian lumber atau balok-balok kayu itu kita simpen aja, misalkan disimpan lah setahun gitu ya, kemudian di akhir tahun berubah menjadi meja kayu, bisa atau enggak? Jawabannya adalah, ya jelas nggak bisa dong, Pak. Masa nggak diapa-apain kok bisa meja kayunya berubah jadi meja kayu, balok kayunya berubah menjadi meja kayu, nggak diapa-apain, mana bisa, Pak? Nah kan, jawabannya kan simpel kan? Logically, secara empirik, secara pengetahuan kita, tentu kalau ada lumber, balok kayu berubah menjadi meja kayu, tentu pasti ada orang yang mengubahnya. Nggak mungkin kalau kemudian tidak ada orang yang mengubahnya. Siapa yang mengubahnya? Ya tukang kayu. Tukang kayunya ngubah lumber menjadi meja kayu itu gratisan atau dibayar? Jelas dibayar gitu loh. Ya, jelas dibayar. Sehingga ini secara empirik. Ngetrace-nya secara empirik. Ya, jadi saya ulang, sehingga tukang kayu itu mudah proses tracingnya, kemudian jenis biayanya karena mudah direct cost, dan how to trace-nya adalah dengan empirik atau empirically. Kemudian ada dempul, ya dempul. Dempul itu kayak itu loh, kayak semacam apa ya? Kayak adukan semen gitulah, semacam kayak lem gitu. Ya, yang digunakan dalam rangka untuk nambal yang cairan bukan cairan yang cair banget, tapi cairan yang kental digunakan untuk menambal lumber atau balok-balok kayu yang ada lubang-lubang dikit. Itu dempul. Nah, kalau kita tanya kemudahan untuk tracingnya, dempul itu gampang atau susah? Jawabannya adalah sulit. Kenapa sulit? Kan tidak mungkin toh dalam satu balok kayu itu yang boncel-boncel atau lubang-lubangnya itu banyak gitu. Enggak, ada yang balok kayu yang sudah mulus, ada yang balok kayu yang cuma butuh sedikit dempul, ada balok kayu yang kemudian butuh banyak dempul. Jadi enggak seragam, enggak. Nah kemudian pertanyaannya, apakah kita akan mengukur berapa mililiter dempul yang kita pakai untuk setiap meja? Jawabannya kan tidak mungkin perusahaan melakukan itu, buat apa kan gitu ya. Jadi kalau kita mau tanya, oke, itu ada satu meja kayu, Pak, berapa biaya dempulnya? Kalau kita ditanya atas meja kayu itu berapa biaya dempulnya, tentu saja kita akan sulit untuk menjawabnya gitu loh. Bukan berarti nggak bisa ya, kalau mau diukur bisa, tapi sulit. Bisanya bagaimana, Pak? Ya sudah, kalau gitu meja jadi itu mana nih dempulnya, dicari-cari dulu. Oh di sini, Pak, ternyata dempulnya nih di bagian bawah belakang gitu misalkan. Ya dempulnya dicongkel, kemudian diukur ini berapa mililiter nih dempul yang dipakai, kan gitu. Bisa nanti ketemu hasilnya berapa biaya dempulnya. Tapi apakah cara kayak gitu praktis? Apakah cara seperti itu memberikan manfaat gitu? Jawabannya adalah tidak. Ya, tidak. Oke, jadi kalau ditanya dempul itu kemudahan tracingnya bagaimana? Sulit. Ya, sehingga kalau sulit jenis biayanya adalah indirect cost. How to trace secara fisik atau physically. Pelitur, demikian juga pelitur. How to trace? How to trace-nya adalah secara fisik. Kemudahan tracingnya ya sulit sama dengan dempul. Maka jenis biayanya adalah indirect. Paku. Paku gimana ngetrace-nya, Pak? Ya secara fisik. Kita harus lihat, kita teliti nih mejanya ini, pakunya nih posisinya di mana aja nih. Kemudian kita hitung berapa pakunya. Oh ternyata satu meja ini butuh 12 paku, Pak. Oke, 12 paku. Nah kemudian ditanya berapa biaya 12 paku itu. Ini sulit itu. Ya, masa kita mau ngitung berapa biaya pakunya. Uang perusahaannya itu ketika beli paku itu bukan satuan, melainkan kiloan kan gitu. Nah dalam 1 kilo pernah nggak perusahaan itu ngitung berapa jumlah unit paku dalam 1 kilo sekali beli itu? Dia nggak pernah, mau buat apa kan gitu. Ya, jadi sehingga dapat kita simpulkan ini kemudahan tracing untuk paku ini sulit, sehingga disebut sebagai biaya indirect
cost. Mandor gimana? Tracingnya sulit, ya, sulit, sehingga disebut biayanya, jenis biayanya indirect cost. How to trace? Empirically, ya. Kemudian gergaji. Nah, gergaji, biaya gergaji. Loh Pak, kok ada Pak biaya gergaji? Lah iya, gergaji itu kan alat, peralatan, fixed asset, sehingga kemudian disusutkan, oke, atau didepresiasi. Nah, biayanya tentu saja ini depreciation expense ini. Bagaimana ngetrace ke meja kayu? Sulit, sulit. Misalkan lah, bahasa gampangnya, misalkan gergajinya disusutkan secara straight line method, secara garis lurus, setahun. Misalkan dibuat untuk menghasilkan 100 unit meja, misal, ya. Tahun berikutnya kan tentu saja beda dong. Bisa saja dia untuk ngebuat misalkan 150 unit meja. Tahun berikutnya lagi, waduh masih resesi ini. Ternyata cuma buat 20 meja. Kan beda-beda. Bisa dihitung Pak? Bisa, namun sulit. Sehingga disebut jenis biayanya adalah indirect cost. How to trace? Empirically. Kok empirik sih Pak? Loh iya, kalau nggak pakai gergaji, emang bisa kamu kemudian membuat meja kayu? Nggak bisa, harus dipotong-potong. Potong-potong butuh gergaji. Secara empirik pasti membutuhkan gergaji. Gergaji ada depreciation expense-nya. Demikian juga dengan mesin bubut. Itu sulit di tracing, jenis biayanya indirect cost secara empirik. Listrik begitu juga, sulit indirect cost empirik. Telepon juga sama, sulit di tracing sehingga disebut indirect cost secara empirik. Air juga demikian, sulit untuk di tracing, jenis biayanya indirect cost secara empirik. Nah, satu lagi, paten rangka. Misal PT ABC ini dia punya rangka yang khusus, yang spesifik, yang sehingga kemudian itu laku dijual di pasaran itu karena rangkanya bagus, model rangkanya itu keren, kuat, durabilitasnya itu tinggi sekali. Misal rangka yang kayak gitu itu ada hak patennya. Artinya PT ABC itu beli paten rangka itu untuk dia pakai. Nah, paten yang dia bayarkan kepada pihak yang memiliki hak paten tersebut itu juga merupakan cost atau biaya tentunya. Ya, biaya. Nah, kemudahan tracingnya gimana? Ya tentu saja sulit. Gimana? Kan kalau ditanya untuk paten, misalkan setahun itu dia bayar patennya itu misalkan 10 juta, misal ya, misal 10 juta. Terus 10 juta itu mau dialokasikannya ke meja-meja yang mana? Terus berapa unit, berapa cost atas paten ini untuk setiap satu unit meja? Itu kan sulit. Ngitungnya susah itu. Oke ya, susah. Nah, terus emang ada biayanya Pak? Ya ada lah ya, amortisasi atas paten kan gitu. Terus karena dia sulit untuk di tracing, maka jenis biayanya indirect cost. How to trace? Contractually. Nah, ini beda dengan yang lainnya. Yang lainnya kan tadi ada physically dan empirically. Kalau yang paten rangka ini contractually, ada kontraknya, ada perjanjiannya. Ya, ada kontrak atau perjanjiannya. Oke. Dari sini dapat kita pahami, ternyata dapat kita simpulkan ya, oh ternyata berbagai macam komponen bahan yang digunakan untuk menghasilkan meja kayu, mulai dari balok kayu sampai dengan paten rangka, ini dapat kita kategorikan apakah biaya-biaya ini sebagai direct cost ataukah indirect cost, based on kemudahan untuk melakukan traceability atau penelusuran ke cost objeknya. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kalau begitu dari contoh ilustrasi tadi kita dapat simpulkan nih perbandingan antara direct cost dengan indirect cost. Perbandingan antara direct cost dengan indirect cost. Direct cost dan indirect cost yang pertama, dua-dua ini, kedua macam biaya ini harus terkait dengan suatu cost objek tertentu. Harus terkait dengan suatu cost objek tertentu. Harus terkait dan relevan tentunya ya. Jangan sampai nggak terkait. Jadi logikanya seperti ini tadi ya. Menghasilkan meja kayu, balok kayu itu relevan dan terkait tidak? Jelas relevan dan terkait kan gitu. Terus listrik terkait nggak? Oh terkait dan relevan. Paten rangka jelas terkait dan relevan.
untuk dalam rangka menghasilkan meja kayu. Nah, kalau kemudian di sini di kotakan ini, di tabel ini kemudian saya tulis misalkan semen gitu, ya itu jelas nggak terkait ya, semen gitu. Semen itu nggak ada kaitannya untuk membuat atau menghasilkan meja kayu, nggak ada. Itu bukan biaya untuk cost objek berupa meja kayu. Oke, jadi baik direct cost maupun indirect cost itu pasti biayanya sama-sama harus terkait dan relevan atas satu cost objek tertentu. Karakteristik yang pertama. Yang kedua, kalau direct cost itu dapat dengan mudah ditelusuri ke cost objek, sementara indirect cost itu sulit setengah mati untuk ditelusuri ke cost objek. Sulit, sekali lagi saya tegaskan, sulit bukan berarti tidak bisa ya. Bisa, tetapi not economically visible. Kayak tadi itu loh ya contohnya. Bandingkan antara bagaimana mengetahui biaya atas lumber atau balok kayu dengan biaya atas paku. Kalau atas lumber gampang, tinggal dilihat, oh ketemu, kemudian ada catatannya. Oh, 1 unit meja itu butuh 3 meter kayu. Cost of lumber per meternya berapa? Tinggal dikalikan, selesai, ketemu itu cost of lumber yang dipakai untuk 1 unit meja kayu. Beda dengan paku. Paku susah. Oke, pertama harus kita cari dulu lokasinya di pakunya ini, lokasinya di mana. Oh, ada di 12 titik. Itu baru ketemu. Kemudian berapa biayanya? Oh, setengah mati. Ini pakunya belinya di mana? Belinya ternyata pakai kiloan. 1 kilo berapa harganya? Nah, 1 kilo isinya berapa? Ini yang dipakai cuma 12 unit paku. 1 kilo berapa unit? Udah susah. 1 kilo masuk mau dihitung sih kan gitu. Berapa unit paku dalam 1 kilo paku itu? 1 kresek paku yang beratnya 1 kilo berapa unit paku? Itu susah itu. Ya, susah. Susah tapi bukan berarti tidak bisa ya. Bisa tapi sulit banget. Ya, jadi itulah perbandingan yang kedua. Direct cost itu adalah mudah ditelusuri, sementara kalau indirect cost sulit untuk di tracing ke cost object. Yang ketiga, direct cost itu economically visible to trace. Gampang, karena dia gampang ya biayanya murah. Seperti kayu tadi kan udah ada catatannya kan, gampang. Ya, jadi ekonomis lah ya. Ekonomis. Sementara kalau yang ini, yang paku tadi, yang indirect cost, not economically visible. Seperti tadi, bisa dihitung berapa biaya pakunya. Tapi, mungkin perusahaan PT ABC ini harus membayar khusus ke orang tertentu untuk ngetrace biaya itu, untuk menghitung biaya pakunya itu yang 12 unit tadi. Artinya kan ada additional cost. Ada tambahan biaya untuk upah si tukang hitung biaya paku tadi gitu loh. Namanya itu not economically visible. Beda dengan yang lumber, gampang wis ono catatane gitu ya. Ada catatannya, gampang. Oke, yang ketiga. Yang keempat, untuk direct cost itu banyak sekali data dukung guna pembebanan biaya ke produk. Sementara kalau indirect cost itu sedikit data dukung untuk pembebanan biaya ke produk. Yang dimaksud dengan data dukung itu apa, Pak? Ya tadi itu loh. Misalkan menghasilkan meja kayu. Kemudian untuk upah tukang itu kan data dukungnya banyak. Artinya udah ada perjanjiannya. Oh, setiap 1 unit meja yang dibuat oleh tukang diupah 300.000 misalkan. Nah, kemudian dalam 1 bulan itu si Bapak Agus, tukang yang bernama Pak Agus itu menghasilkan berapa unit meja. Oh, ternyata 10. Ya sudah, tinggal dikalikan 10. Gampang kan? Ada catatannya, dan catatannya itu banyak. Gampang, tinggal dilihat. Sementara kalau yang indirect cost, sedikit data dukungnya. Paku tadi itu loh ya. Penggunaan paku. Emang iya, kalau setiap 1 unit paku yang digunakan kemudian dicatat gitu. Enggak kan? Setiap dempul yang dipakai untuk setiap 1 unit meja tertentu kemudian dicatat berapa mili atau berapa cc itu dempul yang dipakai, kan nggak begitu ya, nggak begitu itu loh, sulit itu ya, sulit, dan sedikit data dukungnya, nggak ada catatannya ya, nggak ada catatannya. Termasuk juga dengan biaya telepon untuk menghasilkan 1 unit meja itu apakah kemudian oh ini ada komunikasi telepon, yang ini nggak ada. Apakah kemudian kalaupun ada komunikasi telepon, apakah spesifik ke produk 1 unit meja kayu tersebut?
Nah, kalau kemudian, oh ya Pak, itu khusus untuk unit meja kayu yang itu, gitu. Kemudian berapa lama durasinya, berapa biayanya, apakah itu dicatat ansih satu persatu unit meja kayu? Nggak ada perusahaan yang melakukan itu, gitu loh. Sehingga disebut atau dikatakan data dukung atas biaya telepon untuk terkait dengan cost objek tersebut itu sedikit data dukungnya. Oke ya. Nah, yang terakhir, yang kelima, perbandingan antara direct cost dan indirect cost. Jadi biasanya kalau untuk direct cost itu jumlah nilai biaya ini dibandingkan dengan porsi dari final produknya itu besar atau signifikan. Sementara kalau indirect cost, biaya atas indirect cost ini yang tergolong sebagai indirect cost ini kalau dibandingkan dengan nilai dari produk akhir atau final product itu porsinya kecil atau sedikit. Contohnya gimana Pak? Lihat tadi, dalam satu unit meja kayu yang total costnya 750.000 tadi, misalkan itu kayunya 300.000, kemudian opah tukangnya 300.000, ya kan? 600.000 tadi itu. Nah, bandingkan dengan pakunya, 600.000 dibandingkan 750.000 itu kan porsinya besar kan gitu. 600.000 dibandingkan dengan 750.000 itu kira-kira ada 80% ya. 600.000 per 750.000 berarti 80% dari total biaya untuk satu unit meja kayu itu merupakan direct cost, yaitu cost of lumber dan cost of tukang itu tadi. Beda dengan paku. Oke, paku yang 12 unit tadi oke lah ketemu gitu ya. Setelah dihitung-hitung Pak, ditrasir ketemu Pak biaya pakunya untuk satu unit meja itu yang 12 unit itu misalkan taruhlah 1.200 rupiah Pak. Nah coba bandingkan 1.200 kalau kita bandingkan dengan 750.000. 1.200 dibandingkan 750.000. Berapa persen itu? Oh, kecil sekali gitu loh. 0,0016%. Kecil itu ya, kecil. Jadi dapat kita simpulkan, jadi simpulannya adalah direct cost itu menjadi komponen pembentuk final product yang biayanya memiliki porsi yang besar terhadap nilai final product itu. Sementara kalau indirect cost biasanya itu porsi biayanya itu kecil, relatif kecil jika dibandingkan dengan nilai dari produk akhir tersebut. Oke ya. Oke. Nah, ini pembahasan kita mengenai cost traceability. Ya, jadi sekali lagi kita simpulkan cost traceability berdasarkan penelusuran biayanya. Biaya itu dapat diklasifikasikan ke dalam direct cost atau indirect cost. Simpelnya, direct cost itu economically visible, porsinya gede. Indirect cost itu not economically visible to trace dan porsinya relatif kecil. Oke, paham ya sampai di sini ya. Nah, ini cost traceability yang digolongkan ke dalam direct cost dan indirect cost ini pengklasifikasian biaya ya. Ini adalah merupakan pengklasifikasian biaya ya, pengklasifikasian biaya based on kemudahan atas penelusurannya ke final product. Pak, untuk yang direct cost, indirect cost kayak gini-gini apakah ada jurnalnya? Nggak ada, ini nggak ada jurnalnya. Kita hanya diminta untuk melihat, oh ini ada berbagai macam komponen biaya, kemudian itu termasuk ke dalam direct cost kah atau indirect cost kah? Udah itu aja. Ya, paham ya sampai di sini ya? Oke, sudah selesai pembahasan kita atas part 2. Kita sudah bahas mengenai cost object dan cost traceability. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.